Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa mulai kegiatan perkuliahan. Sebelum kita mulai ke materi, marilah terlebih dahulu kita senantiasa berdoa semoga apa yang nanti kita diskusikan, kita belajar bersama-sama bisa membawa kemanfaatan, keberkahan untuk hidup kita dan di kemudian hari. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman yang saya cintai. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang supervisi pendidikan. Jadi kegiatan supervisi ini merupakan satu kesatuan yang utuh dari proses pendidikan karena harapannya dengan kegiatan supervisi ini nantinya bisa memberikan masukan, bisa memberikan evaluasi terhadap proses pendidikan yang berjalan. Ya, untuk jadi supervisi pendidikan ini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, yakni yang pertama supervisi manajerial dan supervisi akademik. Jadi untuk supervisi manajerial ini adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pimpinan lembaga pendidikan dan seluruh elemen lembaga pendidikan agar memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi untuk kegiatan yang manajerial ini lebih dititikberatkan terhadap pengelola lembaga pendidikan. Dari kepala sekolah, kemudian dari seluruh staf yang membantu terhadap berjalannya proses pendidikan. Kemudian yang kedua, supervisi akademik. Supervisi akademik ini adalah yang nantinya akan guru yang menjadi sasaran, yakni untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuan agar bisa mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian sebelum melaksanakan satu kegiatan supervisi ini, tentunya perlu diperhatikan juga agar seorang supervisor ini mempunyai kapabilitas yang memadai. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum seseorang ini dia siap untuk menjadi supervisor. Yang pertama yakni setidaknya seorang supervisor ini mempunyai daya kreatif yang tinggi, kemudian juga mampu berkomunikatif, suka berdiskusi, kemudian juga harus berjiwa estetika dan etika. Kemudian juga terbuka dengan gagasan orang lain, transparan, jujur, dan tanggung jawab. Nah, ini merupakan hal-hal penting, hal mendasar ketika kita akan menjadi seorang supervisor. Harapannya dengan kita memenuhi beberapa kriteria ini, nantinya supervisi yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, ini memang betul-betul berkualitas. Kemudian juga ada beberapa hal untuk kompetensi supervisi ini. Baik, kalau yang tadi adalah kiat-kiat menjadi seorang supervisor, ini kompetensi supervisi pendidikan. Yang pertama yakni memiliki kemampuan teknik dan prinsip dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan atau lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua mampu menyusun program pengawasan berdasarkan visi misi dan program pendidikan. Yang ketiga mampu menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. Kemudian yang keempat mampu menyusun laporan hasil pengawasan dan menindaklanjuti untuk perbaikan program pengawasan berikutnya. Yang kelima, mampu membina kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan dan pengadministrasian lembaga pendidikan berdasarkan manajemen pendekatan mutu. 6. Mampu memotivasi kepala sekolah dan pendidik dalam merefleksikan hasil yang telah dicapai untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas. Yang ketujuh, mampu memahami standar nasional pendidikan dan memanfaatkannya untuk membantu dalam mempersiapkan akreditasi. Nah, ini harapannya ketika seorang supervisor ini sudah memiliki
7 kompetensi. Ini nantinya diharapkan supervisi yang berjalan ini mampu memberikan dampak baik, memberikan evaluasi yang baik, sehingga proses pembelajaran, proses pendidikan bisa berjalan dengan semestinya. Kemudian untuk supervisi manajerial sendiri ada 2 tujuan. Yang pertama yakni meningkatkan kemampuan pimpinan suatu pendidikan, satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kinerja dalam mengelola dan memimpin lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan. Jadi harapannya setelah diadakan supervisi ini, lembaga pendidikan, kepala sekolah, guru ini mampu membuat satu perubahan yang baik, mampu membuat satu kemajuan agar lembaga pendidikan yang dikelola ini dari tahun ke tahun jadi lembaga pendidikan dari tahun ke tahun mampu meningkatkan pelayanan baik terhadap siswa, terhadap guru dan masyarakat, sehingga nantinya ke depan nilai akreditasi ini akan semakin baik. Kemudian untuk ruang lingkup supervisi manajerial ada 9 poin. Yang pertama, sistem tata kelola dan organisasi lembaga pendidikan. 2, kepemimpinan dan manajemen pembelajaran. 3, manajemen peserta didik. 4, manajemen sumber daya manusia. 5, manajemen sarana prasarana. 6, manajemen keuangan. 7, sistem informasi. 8, manajemen kerjasama dan masyarakat, dan manajemen layanan khusus. Dari 9 poin ini nantinya akan menjadi 9 standar nasional pendidikan yang nantinya menjadi satu hal yang nantinya akan dievaluasi, nanti akan dinilai, kemudian nantinya akan diadakan satu perbaikan ke depan agar dari ke-9 layanan ini, 9 standar nasional pendidikan ini nantinya bisa meningkat dari tahun ke tahun sehingga pelayanan terhadap peserta didik akan semakin baik dan semakin berkualitas. Kemudian ada beberapa hal tentang fungsi supervisi manajerial. Yang pertama yakni sebagai kolaborator, negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen lembaga pendidikan. Yang kedua sebagai asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi lembaga pendidikan. 3, sebagai pusat informasi pengembangan sekolah, dan 4, sebagai evaluator terhadap pemaknaan dan dari hasil pengawasan. Jadi fungsi dari supervisi ini tentunya nantinya diharapkan manajemen sekolah ini bisa melakukan satu perbaikan dari tahun ke tahun. Kemudian kita melanjut ke tujuan supervisi akademik. Jadi setidaknya ada 3 hal tujuan. Yang pertama, membantu guru mengembangkan potensi, kemudian mengembangkan kurikulum, ketika mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Ini sasaran dari atau tujuan dari supervisi akademik. Jadi lebih kepada bagaimana seorang pendidik, seorang guru ini mampu melaksanakan tugas, fungsi dan pokoknya sebagai seorang guru, baik itu yang berkaitan dengan pengembangan potensi, kemudian bagaimana dia bisa membimbing kurikulum, kemudian juga bagaimana dia bisa melakukan tindakan kelas agar kegiatan yang nantinya dilaksanakan dalam pembelajaran ini berkualitas. Kemudian untuk peranan supervisi akademik ini ada 7 poin. Yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah madrasah atau mata pelajaran berlandaskan pada standar isi. Yang ketiga, standar kompetensi dan membimbing guru mencapai kompetensi dasar prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang keempat, membimbing guru dalam memilih strategi, metode, teknik pembelajaran, bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa.
Kelima, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, bimbingan, baik itu di kelas, di laboratorium, di lapangan, untuk mengembangkan potensi siswa. Yang keenam, yakni membimbing guru dalam mengelola, merawat, dan mengembangkan serta menggunakan media pembelajaran dan fasilitas pembelajaran. Yang ketujuh, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Jadi, yang diharapkan dari supervisi akademik ini nantinya selain untuk mengevaluasi seorang guru dalam tugasnya sebagai pendidik, kemudian juga nantinya sebagai pendidik juga mereka juga harus membimbing agar siswa-siswa peserta didik ini betul-betul memang nantinya bisa mencapai dari tujuan pembelajaran. Baik anak-anak sekalian, untuk materi supervisi akademik ini saya cukupkan sekian. Sebelum kita akhiri, marilah kita buka dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.